Baiklah, perkenalkan, saya Nadita Talita, mahasiswa Universitas Riau Program Studi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 1901112494. Video ini saya unggah untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan dosen pembimbing Ibu Nur Arini Yulia, SST MM4. Materi yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah prosedur penanganan pelaksanaan tur. Baiklah, kita akan mulai dari slide pertama, yaitu A. Prosedur penanganan pelaksanaan tur. Prosedur penanganan pelaksanaan tur dilakukan secara bertahap. Yang pertama, urutan tahapan dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi. Tapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, yaitu booking registration. Yang kedua, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya satu tahapan pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan tur yang diperlukan. Berikut merupakan tahapan prosedur penanganan pelaksanaan tur di in-tour organizer. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tour booking registration. Selanjutnya, melakukan tour reservation. Reservation ini menyangkut transportasi, hotel atau akomodasi, restoran atau makanan, dan other service yang termasuk merupakan entertainment. Selanjutnya adalah payment, dan selanjutnya yang terakhir adalah document handling. Setelah semua prosedur penanganan pelaksanaan tur ini dapat dilakukan oleh konsumen, maka konsumen dapat segera pergi. B. Prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Registrasi dalam tur sering disebut booking, yaitu suatu tindakan pencatatan juga dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Tahapan proses registrasi ini ada 3. Yang pertama, dari wisatawan menjadi permintaan, lalu sampai ke tour organizer. Maksud dari pernyataan pertama ini adalah wisatawanlah yang memberikan permintaan atas tur yang dia inginkan, lalu ia memberikan kepada tour organizer sebagai pelaksana tur. Yang kedua, dari tour organizer menjadi jawaban atau kondisi, selanjutnya sampai kepada wisatawan. Maksud dari pernyataan kedua ini adalah tour organizer sebagai yang mempersiapkan tur, lalu ia akan memberikan kepada wisatawan untuk mendapatkan jawaban serta kondisi wisatawan terhadap tur yang ia buat. Yang ketiga, wisatawan lalu menunggu persetujuan atau kondisi dan aplikasi dari persetujuan hingga sampai ke tour organizer. Maksud dari pernyataan ketiga ini adalah wisatawan datang ke perusahaan lain untuk membuat permintaan tur atau pemesanan tur, lalu perusahaan tersebut akan menyampaikan kepada tour organizer untuk segera dilaksanakan. Selanjutnya, jenis tour booking. Yang pertama ada tentative booking atau booking secara block system. Jumlah peserta tur dan nama peserta belum pasti. Yang kedua ada fixed booking atau booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama dari peserta tur. Media booking tur ini dapat berupa, yang pertama, dapat disampaikan dengan lisan atau surat. Yang kedua, melalui telepon, SMS, dan internet. Yang ketiga, melalui jaringan online atau sistem komputer. Selanjutnya ada borang booking tour. Borang booking tour ini disesuaikan dengan kebutuhan tour operator untuk dapat melangsungkan pelaksanaan tur. Ada 2 bentuk borang tur. Yang pertama ini adalah borang untuk 1 orang sebagai pengisi borang. Yang kedua, ada borang untuk banyak orang, tapi pengisi 1 orang atas nama beberapa orang lain. Untuk membooking atau registrasi borang, perlu kita ketahui bahwa kita harus menulis nama sesuai dengan paspor atau KTP kita. Selain itu, kita harus menulis alamat kita, telepon, email yang kita miliki, serta pekerjaan. Selain dari data-data tersebut, perlu ditambah menyangkut yang pertama, fungsi dalam grup dari paket wisata. Ada 2, yaitu group leader sebagai pimpinan rombongan dan tour leader sebagai pimpinan pengatur perjalanan paket wisata. Yang kedua, fungsi sosial atau yang memerlukan pelayanan lain. Yang pertama ada VIP, VVIP, CIP, dan menteri.
Dan yang kedua ada karyawan tur operator lain, serta karyawan perusahaan penerbangan. Selanjutnya adalah berdasarkan usia. Untuk lansia, perlu diperhatikan khusus dan disiapkan kebutuhan lansia. Yang kedua, bayi dan anak perlu persiapan yang berbeda dengan persiapan dewasa. Selanjutnya berdasarkan penyakit. Penderita diabetes perlu makan rendah kalori, sedangkan penderita sakit jantung perlu makanan non-kolesterol dan memerlukan persiapan bila ada serangan jantung. Terakhir, ada berdasarkan kebutuhan makanan. Mau itu makanan bagi vegetarian dan makanan halal bagi muslim harus diketahui oleh pelaksana tur. Data-data yang paling umum yang perlu dalam registrasi adalah register number yang ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Ada personal data, yaitu semua data dari peserta tur yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang ketiga ada tour komponen, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pemasok atau komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Selanjutnya ada tour payment atau prosedur penyelesaian pembayaran, jenis, dan kondisi pembayaran. Selanjutnya ada remarks atau special attention, yaitu memberikan kepuasan kepada wisatawan. Dan terakhir ada processing, yaitu merupakan proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Ada dua bentuk pembayaran tour. Yang pertama adalah pembayaran penuh atau full advance payment. Pembayaran penuh ini merupakan seluruhnya dilunasi sebelum tour berjalan. Pembayaran penuh ini merupakan dilakukan secara lunas sebelum tur dilakukan. Yang kedua ada pembayaran dicicil atau installment payment, yaitu pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Selanjutnya, prosedur reservasi tur. Reservasi merupakan sebuah persiapan yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Ada dua macam reservasi. Yang pertama, reservasi secara manual. Reservasi ini dilakukan memakai media surat atau email. Surat tersebut dapat berbentuk, yang pertama, surat biasa atau surat bisnis. Yang kedua, surat berbentuk borang atau reservation form letter yang ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Yang kedua ada reservasi dengan sistem komputer yang terdiri dari satu, passenger atau client tour, kedua, terminal perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi, dan yang ketiga, komputer center atau komputer pusat pengolah data reservasi. Dari sinilah ada kumpulan file dari fasilitas penjualan terminal yang terhubung secara online dengan komputer center. Reservasi fasilitas hotel sebagai komponen paket wisata. Yang pertama, reservasi melalui telepon dan surat email. Reservasi ini dilakukan melalui telepon dan disusul dengan surat email untuk memberikan kepastian status reservasi. Reservasi melalui email harus dilakukan tuntas sampai tercapai hasil akhir proses reservasi, yaitu berupa status confirm. Saya akan menjelaskan borang reservasi akomodasi dari Mawar Tour and Travel. Yang pertama adalah TU, yaitu nama hotel, reference, nama klien atau party group tour, party of, jumlah peserta paket wisata, date, yang termasuknya adalah in, yaitu tanggal masuk hotel, out, tanggal keluar hotel, dan number of night adalah jumlah malam kamar. Selanjutnya ada number of room. Number of room ini ada single room atau twin double room. Dan rate adalah tarif hotel yang telah disepakati antara perusahaan perjalanan dengan hotel. Untuk kondisi atau status peserta tur yang tergolong dalam VIP atau VVIP, CIP, tour leader, menteri, atau yang mengidap penyakit dapat disusulkan sebagai catatan atau remark dari perusahaan perjalanan kepada hotel. Reservasi hotel yang dilakukan perusahaan perjalanan untuk keperluan konsumennya dengan menggunakan sistem komputer pada hakikatnya sama dengan proses manual,
tetapi pengolahannya melalui komputer agar dijamin akurat serta cepat. Yang kedua, reservasi fasilitas transport sebagai komponen paket wisata. Reservasi dapat dilakukan melalui proses manual dan proses sistem komputerisasi. Yang pertama ada reservasi secara manual, yaitu yang dilakukan melalui media surat atau email, dan proses reservasi melalui surat juga masih dilakukan. Di samping ini merupakan contoh transportasi reservation dari Mawar Tour and Travel Bandung. Yang pertama adalah penjelasan dari itu, yaitu ditunjukkan kepada perusahaan transportasi. Reference adalah nama klien atau grup, party of, jumlah peserta paket wisata, name atau kode adalah nama dan kode perusahaan transportasi. DEP adalah jam keberangkatan dan ARR adalah jam kedatangan. CLS adalah kelas pelayanan transportasi, date, tanggal keberangkatan dari transportasi, dan special request adalah permintaan pelayanan khusus. Jenis yang kedua, ada reservasi dengan proses komputer. Salah satu sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi adalah komputer reservation system. Reservasi airline makin berkembang dengan sistem komputer yang dapat memberikan informasi mengenai jadwal penerbangan, harga, yaitu bermacam harga yang ditawarkan, selanjutnya kelas pelayanan, dan akomodasi hotel, serta lain-lainnya yang ditawarkan oleh reservasi airline dengan sistem komputer ini. Pengejaan abjad. Ini dilakukan untuk beberapa kondisi dalam reservasi. Kadang-kadang untuk memperjelas sesuatu spelling dari huruf abjad. Dapat kita lihat di sini ada huruf abjad dari A sampai Z yang diberikan untuk spelling dari general, general English, international, serta aviation call sign. Baiklah, sekian presentasi saya dari materi bab 5, yaitu prosedur penanganan pelaksanaan tur. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.